Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ilmu hadis itu qawanin tuhat idrobiha ahwalul matn wa sanad fadhalikal mawdu'u wal maqsudu ayyurafal maqbul wal mardudu wasanatul ikhbaru an tariqi matan kal isnati lada fariqi wal matnu man taha ilaihi sanadu minal kalam hadits qayyadu bima udhifa lin nabiyyi qawlan aw fi'lan wa takriran wa nahwa hakaw wa kila la yakhtassu bil marfu'i bal ja'alil mawqufi wal maqtu'i فهو على هذا مراتب الخبر وشهروا شمول هذين الآثار والأكثرون قسموها بالسنن إلى صحيح وضعيف وحسن. Hadul hadisi wa ma yatabi'u wa aksamuhu. Bagian ini menjelaskan tentang pengertian atau ta'rif hadis serta hal-hal yang lain yang terkait dengan hadis serta pembagiannya. Qaddamahu li'anna haqqa man talaba ilman ayya ilmin kana ayya tasawwaru walau biwajhin ma wahdatuhu al-jami'atu likathratihi wal mujibatu liwa'rifati. Jadi pengertian atau takrif hadis ini didahulukan karena ini adalah hal yang perlu diketahui oleh orang yang mencari ilmu apapun. Jadi dia harus bisa tasawwur, bisa menggambarkan, ya, bisa mendeskripsikan apa itu pengertian hadis. Ya, wal mujibatu li ma'rifati mustamiddihi wa mawdu'ihi wa ghayatihi li Allah yadillu sa'yahu. Jadi dia juga harus mengetahui hal-hal yang lain yang terkait dengan dasar-dasar ilmu, sebagaimana dikatakan oleh syair, inna mabadi kulli fannin asyra al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal hukmu wal ismu wal hukmu wal imsidatu hukmu syari'u wal ismu wal hukmu, ya. Jadi wal ismu wal ismu hukmu istin wa hukmu syari'u masail wal ba'du bil ba'di tafa wa man hazal jami'ah wa man taral jami'ah hazal syarafa. Jadi itu harus tahu mabadi kulli fannin, ya, dasar-dasar ilmu pengetahuan yang ada 10, atau kalau dalam filsafat itu ada namanya epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Ya, ada 10 itu, ya. Jadi nama badi kulifanin asyra, al-haddu, ya, ta'rifnya apa, kemudian al-maudu, ya, tema atau kajiannya apa, kemudian thamroh, ya, thamroh itu hasil atau tujuannya apa, ya. Kemudian nisbat, ya,
nisbat atau penyandarannya atau mustamidnya tadi kepada siapa. Kemudian fadluhu, ya, keutamaannya apa, ya, keutamaan itu berbeda dengan tujuan, ya. Kalau tujuan itu nanti untuk apa ilmu hadis itu, kemudian nanti kalau keutamaan, ya, keutamanya apa, ya, keutamaan. Jadi bukan tujuan tapi kelebihan ilmu hadis daripada ilmu yang lain. Kemudian al-wadhi, ya, yang apa, pelopor, ya, itu siapa. Kemudian hukum, ya, hukum. Kemudian al-istimdad, ya, itu diambil dari mana. Kemudian hukum syari'u itu nanti diambil ya, hukum syari', ya, hukumnya nanti bagaimana, ya. Kemudian masailu, ya, masailu, al-ismu, ya, wal ismu wal isim, itu di isim atau namanya apa. Kemudian masailu, pokok-pokok permasalahannya apa saja yang dibahas di dalam wal ba'du bil baktafa wa man daral jami' hasan syar. Jadi ina apa, ini mabadi kelifanin asyra al haddu, ya, wal maudu'u, kemudian thumma samrah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu wal istimdadu hukum syari'u. Kemudian yang terakhir adalah masail. Ini kalau dalam filsafat ilmu, ya, itu maksudnya ke epistemologi, ya, yang tentang bagaimana apa mencari dasar-dasar apa dari mana ilmu itu, kemudian ontologi, hakikat ilmu, dan aksiologi, tujuan dari ilmu itu sendiri. Ya. Kenapa seperti itu? Li'alla yadilu sa'yu, agar dia tidak sia-sia, ya, usahanya. Fa innahu law indafa ila talabi qabla dzalika, ya, kalau dia tidak tahu, ya, lam ya'man fawatuma yurjihi, ya, dia ini, ya, sia-sia, ya, apa yang nanti mau dicarinya, ya. Fa in qabla dzalika lam ya'man fawatuma yurjihi wa diyaul waqti fima la ya'nihi, dia akan sia-sia waktunya. Oleh karena itu dalam mencari ilmu itu kalau dengan bimbingan seorang guru itu akan lebih mudah, ya. Nah, kalau sudah dibimbing oleh guru, nanti ditunjang dengan apa? Dengan belajar mandiri, ya, dengan membaca secara mandiri, menulis sendiri, sehingga nanti lebih cepat lagi, ya. Jadi tidak hanya dari guru. Tetapi kalau tidak dari guru, ya, membaca sendiri, tidak ada bimbingan, nah itu nanti kesulitan, ya. Maka dalam suatu makalah dikatakan, ya, man ta'alama ilman walam yakun lahu syaikhun fasyaihu syaitan, itu karena, ya, dia itu akan nanti ini tidak tahu, ya, tidak tahu nanti maksud atau permasalahan, ya, di dalam ilmu tersebut, ya, kecuali kalau sebelumnya sudah pernah, ya, tahu dasar-dasarnya, kemudian belajar sendiri, nah itu tidak apa-apa. Ilmu hadisi dirayatan, ya, ilmu hadis dirayah ini yang berkaitan dengan apa, dengan, ya, dengan pengetahuan hadis, ya, bagaimana nanti yang sahih, yang tidak, ya, kemudian bagaimana nanti rawi dan lain sebagainya, ini namanya dirayah, ya. Kalau riwayah nanti bagaimana menyampaikan dan menerima hadis, bagaimana menulis hadis, dan lain sebagainya, ya. Kama huwa al-muradu indal itlaqi. Jadi kalau ilmu hadis, kalau secara mutlak gitu tidak ada sebutan tambahan, tidak ada embel apapun, itu adalah dirayah. Alama syaraha bihi Syekhul Islami, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam, ya, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Qala al-Amiru
Ini Al-Amir ini, kalau Amirul Hadis ya, siapa ya? Imam Bukhari. Nah, ini Al-Amir ini siapa ini? La'alla hadha fil madi wa illa fal'ana la yutlaqu alaihi illa muqayyatan bil mustalahi, ya. Mungkin ini la'alla hadha fil madi itu mungkin ya dulu semuanya Syekhul Islam Ibnu Hajar itu. Nah, kalau sekarang ya, sekarang artinya waktu syareh yaitu Syekh Mahfud At-Tirmizi ini masih hidup, ya layu teleku alaihi lah muqayyadan bil mustalah. Kalau disebut ilmu hadis itu ya nanti ada ya koyetnya, ya ada embel-embelnya. Ilmu hadis apa? Riwayah atau diroyah. Kalau Al-Amir muridnya ya yaitu Mbah Amir Idris itu ya. Nah, kita tidak tahu itu. Atau mungkin ini bisa juga Mbah Amir yang ya mungkin berdiskusi dengan Syekh Mahfud atau musik kemudian ditulis di ilmu, ya. Ilmu hadis itu apa? Itu ilmu du qawanina tohat, ya. Itu ilmu yang mempunyai aturan-aturan yang dibatasi, ya, aimat butoton, artinya tertentu, ya, kaidah-kaidah tertentu, ya, jam'u qanuna bimakna qaidatin, ya, kaidah-kaidah, ya, atau aturan-aturan, bahwa hukmun kulliyun yantabiqu ala jam'i juz'iyatihi liyata'arrafa ahkamuha minhu, ya. Jadi kaidah itu adalah hukum-hukum ini, ya, kulli, yang menyeluruh, yang global, ya, yang semuanya itu masuk ke dalamnya agar diketahui bagaimana nanti hukum-hukumnya, seperti kaidah fikih, ya, kaidah jar wa ta'dil, ya, kaidah tafsir dan lain sebagainya. Yudra biha ayu rafu bitil kalqawan ini, ya, yang dimana dengan kaidah atau konon tadi diketahui ahwalu matnin wa sanadin. Ahwalu matnin, ya, tentang seluk-beluk matan, ya, wa ahwalu sanadin, dan juga seluk-beluk sanad. Apa itu seluk-beluknya atau ahwalnya, ya, atau kondisinya itu min sihatin, ya, wa hasanin wa du'fin wa raf'in wa waqfin wa qad'in wa uluwin wa nusulin, ya. Bagaimana, apakah matan itu, sanad itu sahih, ya, hasan, dhaif, marfu, mauquf, maqtu, ya, ali atau nazil. Kemudian wa kaifiyatit tahammuli wal adai, ya, cara menerima dan menyampaikan hadis. Sifatir rijali, ya, sifatir rijal ini ya status rawi, ya, atau penilaian rawi, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Fadzanika, ya, dan nikah ini ya isim isyarah, ya, wadhanita nilil muthanal murtafi wa fi siwahu dainitai nidkur tuti. Jadi kalau dalam rofa itu danitani, kalau nasab jar dainita ini, ya. Ada nikah dan almat wasanat, ya, dan itu matan dan sanad aikulun minhuma huwa al-maudu'u, ya. Ini temanya atau bahasanya ini adalah matan dan sanad. Maudu ilmu hadisi, ya. Maudu ilmu atau tema ilmu hadis ini adalah matan dan sanad. Wa amal maqsudu minhu. Sedangkan tujuannya apa? Faedatu atau faedahnya fa ayyurafa al hadisu al maqbulu, ya, yaitu diketahuinya hadis yang maqbul, fayuk malu bihi, yang kemudian nanti diamalkan, fayuk rafa al mardudu, dan mengetahui yang mardud, yang tidak diterima, yang ditolak, falayuk malu bihi, ya, dan nanti tidak diamalkan, li'annahu imma ayyujada fihi aslu sifatil qabuli wa, ya. Karena apa? Karena hadis itu, ya, bisa ini yujadu fihi aslu sifatul qabuli, ya, ditemukan pokok ini, ya, sifat-sifat yang diterima, ya, dalam suatu hadis, wa huwa thubutu sidqin nakili au asli sifatir raddi. Kalau sifatul qabul yaitu
ini ya sidqun nakili ya, adanya kejujurannya rawi ya, ya, au aslu sifat raddi, atau dasar ini sifat mardud tadi, wa huwa thubutu kidbin nakili, yaitu adanya ini kebohongan rawi. Awalan ya, fal awalu yaglibu ala dhanni thubutu syudkil khabari thubuti syudki nakilihi fa yukhadhu bihi. Kalau yang makbul ini ya yaglibu ala dhanni, jadi ya berdasarkan ini dzan ya, dzan itu ya berarti kalau dalam usul fikih ya 75% lebih ya, atau 50% lebih lah, itu namanya dzan. Nah kalau waham nanti 25% atau di bawah 50%, kalau masih separuh-separuh 50% itu namanya syak ya. Kalau dzan ini thubutu syudkil khabari ya, itu bahwa ya diduga nanti khabar ini adalah benar ya. Karena apa? Thubuti syudki nakilihi ya, karena yang menukil ini adalah dia juga benar, dia jujur ya, fayukhadhu bihi, maka kemudian diambil dan diamalkan. Watsani yaghlibu ala dzanni kidbul khabari wa thubuti kidbi nakilihi fayutrahu. Nah, kalau yang khabar itu dianggap dusta ya, karena apa? Karena ini rawinya itu dusta ya, maka fayutrahu, maka tidak diamalkan. Nah, kemudian ada kasus ketiga, wasal itu in wujidat qarinatun talhiquhu bi ahadil qismaini ya iltahaqa ya, wa illa fayutawaqqafu bihi. Nah, ketika ada qarinah ya, walaupun tidak ada dzon ya yang terkait dengan diterima atau tidaknya ya, maka ultuhiqo. Kalau qarinahnya benar atau jujur ya, berarti ya fayukhadhu bihi. Kenapa seperti itu? Karena perawi itu penilaiannya tidak hanya satu, banyak sekali ini ya, mujarrih atau muwaththaq ya, atau orang yang mempunyai keahlian jarh ta'dil ini banyak sekali ya. Jadi satu orang ada yang mengatakan ini sikoh, ada yang mengatakan soduk ya, soduk itu ya pertengahan, ada yang mengatakan kadzib ya, dia berbohong, atau yuttahamu bihi wahimun misalnya. Maka ya ini qarinahnya apa, atau yaghlibu ala dzanni seperti apa. Nah, kalau di tarjih atau di jam'u nanti, atau nanti di apa ini ya, pendapat-pendapat yang berbeda itu diselesaikan atau dikompromikan, maka ini yaghlibu ala dzanni seperti apa. Maka ada satu hadis itu mungkin sahih menurut satu ulama, tapi tidak menurut yang lain, karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Aknawi ya dalam Qawaid fi Ulumul Hadis itu, bahwa penentuan status sahih tidak ini adalah ijtihadi, atau ini yaghlibu ala dzanni. Nah, kalau tidak yaghlibu bagaimana? Ya ini ada qarinahnya. Qarinahnya apa? Oh, mungkin qarinahnya dengan hadis yang lain ya, yang statusnya banyak yang dhaif atau palsu ya, maka talhiquhu bi hadil qismaini ya, iltahaqa ya, wa illa fayatawaqqafu fihi. Kalau tidak ya tawakuf ya, tidak diapa-apakan. Wa idza tawaqqafa anil amali bihi, kalau tawakuf ya tidak diamalkan ya, syara kal mardudi, maka statusnya seperti mardud. Lalu disebut kenapa dia mardud, tidak diterima ya, lalu disebuti sifat raddi, bukan karena adanya sifat-sifat yang harus ditolak ya, rawinya dhaif ya, atau rawinya kadzib ya, kemudian matanya juga syad elal ya, bukan karena itu. Balik kaunihi lam yujad fi sifatun tujibu al-qabul, tapi tidak ada sifat yang ini yang mewajibkan untuk diterima. Itu afadahu fi nashatin nadari fata'ammalhu. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Jar dalam Nushatul Nadhar syarah Nukhbatul Fikr. Awasanatu wa al-ikhbaru
bikasril hamzi masdarun ya, akhbara yukhbiru ikhbaran. Jadi sanad ini adalah ikhbar ya, memberikan kabar, antori matnin, dari jalan matan, akhdan minas sanadi ya, artinya sanad itu berasal dari sanadu ya, martafa'a wa alamin safal jibali, yaitu sesuatu yang tampak apa tinggi dan apa ini ya, dan ya irtafa'a wa ala ya, jadi tinggi atau ya kelihatan dari kaki gunung ya, dari kejauhan ya. Di anal musnida bikasrin nuni yarfa'uhu ila qailihi, karena musnid ya, rawi ini ya, yarfa'uhu ila qailihi, jadi mengangkat apa kalimat atau hadis ya kepada orang yang mengatakan itu. Nah, qailnya siapa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Au fulanun sanatun ay mu'tamadun ya, fulanun sanatun artinya fulan itu mu'tamad, bisa ini dijadikan pegangan ya, bisa diandalkan. Sumia al-ikhbaru an dzalika sanatan ya. Kenapa sanad apa ikhbar itu, ikhbar tentang qaul, tentang hadis itu dinamakan sanad ya, li'timadil hufadhi fi sihhatil hadisi wa dhufihi alaihi, karena para penghafal hadis ini iktimad ya, berpegang pada sanad dalam menentukan status sahih tidaknya suatu hadis ya. Wal isnadu raf'ul hadisi ila qailihi, sedangkan isnad adalah mengangkat hadis ya, atau tadi menyambungkan hadis kepada yang mengatakan hadis tersebut ya. Nah, kalau sanadun itu ya mata rantainya itu, kalau isnad itu menyandarkan ke atasnya ya. Haddatsana ya, misalnya Al-Bukhari haddatsana, nah itu nanti namanya isnad. Jadi asnad yusnidu, jadi di apa namanya, ini ya, dimutaadikan ya, bil hamzi wa tad'ifi adima lazim wa harfi jarin in solasian wusim ya. Jadi kalau dimutaadikan ya bisa dengan hamzah ya, asnada yusnidu, atau tad'if ya dengan di tasydid ya, sanada yusan. Itu fahuma mutaqarrabani fi ma'nal ittimadi al-madhkuri ya, dua-duanya ya, sanad maupun isnad ini berdekatan maknanya. Wa qala ba'duhum ya, sebagian mengatakan innahuma syai'un wahidun ya, bahwa sanad isnad itu ya sama ya. Wa hadza makna qoulihi, dan ini ya adalah makna pernyataan musannif yaitu Asyuti ya, kal isnadi ya bikasril hamzati ladal fariki ay indal fariki minal muhaddisina ya. Di isnad sana itu sama ya, sebagaimana dikatakan ya, dzakaro Ibnu Jamaah ya, oleh muhaddis ini Ibnu Jamaah. Wal musnadu fathin nuni yutlaqu alal hadisi al marfu'i al muttasili al ati ya, itu peruntukan untuk hadis marfu' yang muttasil ya. Yang wal musnadul isnad apa, wal musnadul mutas apa, wal musnadul muttasilul isnadi min rawi hatal mustafa walam yabin ya, kalau dalam matan ya nadom baikuni. Wa alal kitabi alladhi jama fihi ma asnadu as-sahabah ya, juga untuk ini kitab yang diriwayatkan oleh sahabat ya, itu namanya adalah musnad, seperti musnad Ahmad bin Hambal, itu artinya hadis-hadis yang di dalamnya memuat hadis-hadis sahabat tertentu. Jadi yang pertama nanti sahabat Abu Bakar, kemudian setelah banyak disebutkan nanti sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, dan lain sebagainya. Airwahu bahwa ismun maf'ulun, kalau musnadun ya maf'ulun, itu
itu kitab itu Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Baqi bin Makhlad, Musnad Ibn Abi Syaibah dan lain sebagainya. Walal isnadi fayakunu masdaran ya, asnad itu isnadan itu adalah masdar, kamusnad Syihabi wa musnadil Firdausi, Musnad Asy-Syihab ya dan Musnad Al-Firdaus ya. Musnad Al-Firdaus ya, ini ada karya Abu Syubaja Syiruyah bin Syahridar bin Syiruyah bin Fana Khosro ya Ad-Dailami Al-Hamadani ya, Mu'arikh Hamadan ya, yang wafat pada tahun 509 ya. Di dalamnya ada ya puluhan ribu hadis ya, hadis yang pendek ya, yang berdasarkan ini ya, lebih dari 20 ribu huruf ya, dari huruf-huruf mu'jam dan tanpa menyebut syaratnya ya. Namanya adalah Firdausul Ahkam Bima'thurul Khitabi Al-Mukhraj ala Kitab Syihab ya. Kalau Kitab Syihab, Musnad Asy-Syihab ini adalah Syihabul Ahkam ya, karya Al-Qudai ya. Kemudian karena tidak ada sanadnya, kemudian anaknya yaitu Abu Mansur Syahridar bin Syiruyah Al-Syirawih ya Ad-Dailami Al-Hamadani, wafat pada 558 ini, kemudian dituliskan ya sanad-sanadnya ya. Nah, namanya Ibanatus Syibhi fi Ma'rifati Kaifil Kaifiyatul Wuqufi ala ma fi Kitabil Firdausi ya, min alamatil hurufi ya. Kemudian dari kitab Ibanatus Syibhi ini diringkas oleh Al-Hafidz bin Hajar dan dinamakan Tasdidul Qulsi fi Mukhtasari Musnadil Firdausi. Ini ada dalam kitab Al-Mustadrafah di Bayani Masyhuri Kutubis Sunnah Al-Musyarrafah. Dalam ini ya, dalam bab minha kutubun laisat alal ababi walakinna alal masanidi. Nah, ayasan itu ahadisim ya, itu sanad-sanad ini ya, sanad-sanad kitab Asy-Syihab dan sanad Al-Firdaus. Nah, kalau musnad yang bermakna maf'ul tadi adalah kitab yang di dalamnya riwayat-riwayat sahabat. Kalau isnad masdar ya, ini adalah tadi ini ya, menyambungkan sanad-sanad hadis di dalam kitab ini ya, Musnad Syihab, kitab Asy-Syihab, Al-Qudai, kemudian Al-Firdaus ya, tadi kalangan Al-Hamadani. Wa amal matnu bihadhil mimi ismun ya, matnu itu ismun, bahwa mantaha ilaihi sanadu, yaitu yang ini kalimat yang ada setelah sanad ya, ayqayatuhu ya, minal kalami al-mangkuli ya, dari kalimat yang direwayatkan ya, minal mumatanah wahya ba'da fil ghaya. Jadi saling menjauh ya di dalam tujuan itu. Jadi setelah sanadnya selesai ya, Nabi Hurairah qala Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal. Innama itu sudah mulai sanad ya, itu atrof ya kalau di dalam mustalah hadis. Ya anahu ghayatus sanadi, karena matanya adalah goyah ya, puncak dari sanad. Amin matanat al-kabsyu idza syukkikat jildatu baydatihi wastuh rijatha ya, atau dari matana al-kabsyu idza syukkikat faka'anal musnid ya, ayrawi istakhrajah al-matna bisanati. Jadi ketika domba itu ya dikuliti ya, itu kan ini kulitnya yang termasuk yang putih itu, di kulit yang putih itu
ya itu matan itu ya. Jadi seakan-akan rawi itu mengeluarkan matan ya dengan sanatnya ya, jadi sekaligus ya nempel itu, jadi dikeluarkan kalinya. Minal mutni bidonil mimi masulibah warta masolaba wartafa minal ardi, atau mutni ya itu martafa minal ardi masulibah wartafa minal ardi, jadi yang kelihatan dari apa tanah yang naik ya. Lainal musnida yukawi al hadisa bisanati, karena musnid ini menguatkan hadis dengan sanad ya, wa yarfa'uhu ila qailihi, dan menaikkan ya, mengangkatnya kepada yang meriwayatkan. Aumin tam tanah al kusu syaddaha bil ashabi ya, itu mengikat atau memperkuat ya panah ya, li'anal musnida yukawihi wa yushidduhu bisanadi, karena musnid menguatkan ya matan dan mengikatnya dengan sanad. Wa ammal hadisu ya fawa lughatan lidul qadimi ya. Kalau hadis ya lughatan ya, walughatan syar'an aw istilahan mansub biharfi jarrin mahdhufan, jadi bahwa fil lughati ya, bahwa lughatan lidul qadim adalah lawannya al qadim ya, qadim lawan kata qadim yaitu yang lama ya, hadis itu yang baru. Wa istamalu fi qalil khabari ya, dan digunakan ya di dalam khabar yang sedikit. El kalamu ya, wa katsiratun li hudusihi syai'an fa syai'an ya, dan karena al kalam ya, karena hadis itu ya li hudusihi syai'an fa syai'an, karena itu kan ada hal baru terus itu kalau kita berbicara. Jadi kita berbicara A kemudian nanti B, itu setelahnya itu hal yang baru terus gitu. Nah, maka dilakukan sebagai hadis. Wasilahan qad qayyadu, kalau setelah istilah ya qad qayyadu ay arafau jamhurul ulama'i bi annahu ma udifa lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau setelah istilahan itu adalah ma udifa ya, semua yang disandarkan kepada kanjeng Nabi. Qala fil fathi ya, Belajar berkata dalam Fathul Bari, karena urida bihi muqabalatul Qur'ani ya, seakan-akan yang dimaksud ini dengan hadis ini adalah yang menjadi pembanding Al-Qur'an. Li'annahu qadimun ya, karena Quran itu qadim. Hadis ini kan karena dari kanjeng Nabi, dari manusia, maka itu adalah hadis ya. Kalau Quran qadim gimana ini tidak ada yang mendahului ya, tidak ada yang ada sebelum itu ya, itu namanya qadim, tanpa awalan ya qadim. Sawa'an kana qaulan, baik itu berupa perkataan qauli, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati, atau min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, au fi'lan, atau perbuatan ya, hadis yang fi'li ka sholatihi sallallahu alaihi wasallam ala rahilati haitsuma tawajjahat bihi ya, seperti suratnya Nabi ketika sholat ya, ketika perjalanan ya di atas unta itu ya, menghadap kemana untanya ya, kanjeng Nabi. Atau takriri ya, penetapan ya, kata kririhi seperti ini penetapannya kanjeng Nabi, Khalidabna Al-Walidi fi aklidabi indahu ya, seperti makanya Khalid bin Al-Walid ini ketika makan semacam ya jenis biawak itu di samping kanjeng Nabi ya, kanjeng Nabi tidak melarang, juga tidak ya menyuruh ya, di takrir ya wanahwiha ya, dan lain sebagainya. Wanahwaha ya, wanahwaha hakau ya, jadi itu
Jadi atafnya ke ini ya, kaulan au fi'lan. Wa nahwa ka'au sofihi, seperti sesuatu Kanjeng Nabi. Kakaunihi, seperti ya sebenarnya Nabi abiyado ya, itu putih, laisa bitawili wa biqasir, tidak tinggi juga tidak pendek. Maka kaunihi la yuwajihu ahadan bimakruhin, dan tidak menghadapi seorang dengan hal-hal yang ini ya tidak disukai. Jadi kalau menghadapi seorang ya dengan hal yang disukai, ya menerima tamu atau bertemu dengan seorang, la yuwajihu ahadan bimakruhin hakada ya, dan sebagainya. Hakauhu ya, hakau ya, wa minan nahwi ya dan lain sebagainya ya, minan nahwi ya, hamuhu sallallahu alaihi wasallam ka hamihi ya, dan misalnya nahwi hamuhu, yaitu ham atau apa ya, perhatiannya kan Nabi ya, kahamihi tangki saridai, membalik rida ya, bil istisqai, ketika sholat istisqa, atau khuri Makkah minal Hudaybiyati, dan masuk Makkah dari Hudaybiyah, wa mu'aqabatul mutakhallifina ya, anil jama'ati bil ihraqi ya, dan ini membalas orang yang berpaling ya dari jamaah ketika perang itu dengan dibakar rumahnya. Wakilah ya, naqalahu fi nusati ya, ini nukil dari Nuzhatun Nazar ya, kitab naqalahu fi nusati. Syarahnya apa, Nukhbatul Fikr, kayak siapa, Ibnu Hajar, anin ulami hadil fanni anal hadisa la yukhtasu bil marfu'i, bahwa hadis itu tidak untuk yang marfu' saja ya kan. Wa ma'udifalin nabil marfu'u wa malitabi'in wal maktu'u ya. Kalau ini kan biasanya disebut kalau apa, marfu' itu adalah ma'udifa'il nabi ya, ilaihi sallallahu alaihi wasallam, bal jaa itlaqu aidan, tapi kadang di itlaq ya, tapi juga di ini diperuntukkan ya, lil mauqufi, untuk mauquf, yaitu wamal apa, ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun sukin, itu yang disandarkan kepada sahabat. Wa ma udifa ila sahabi min qaulin wa nahwihi wal maqtu'u, dan makto ya, yaitu udifa bil marfu' wa ma tabi'in wal maqtu', yaitu yang disandarkan kepada tabi'in, wal maqtu' wa ma udifa li tabi'i kadzalika bahwa ay al hadisu ala hadzal qauli muradiful khabari ya. Kalau yang dimaksud ini yaitu tidak khusus untuk marfu saja, maka ini adalah sinonim ya, sama dengan khabar. Wakil al hadisu maja'an nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga ada yang mengatakan bahwa hadis itu adalah yang berasal dari Kanjeng Nabi. Nah, kalau khabar, wal khabaru maja'an huirihi, kalau khabar yang berasal dari selain Kanjeng Nabi ya, sahabat, tabi'in namanya adalah khabar. Wa min thammatin kila liman yashtagilu bitawarihi wa ma syakala al ikhbariyu. Nah, oleh karena itu yang orang-orang yang sibuk ya, atau yang fokus kepada sejarah dan juga hal-hal yang lain yang terkait dengan sejarah, ini sebutnya sebagai ikhbari ya, ikhbari. Ada yang mengatakan sebagai khobari ya, khobari. Ini terkait dengan apa, profesi ya, atau pekerjaan ya. Nanti nama-nama ini juga nanti berbeda-beda. Kalau misalnya di dalam faraid, ini juga farodi ya, atau ada yang mengatakan al-faraidi. Kemudian juga suhufi, ini ada yang mengatakan sohafi ya, dan lain sebagainya. Kalau sohafi, suhufi itu yang banyak mengumpulkan ini ya,
sohifah atau kertas-kertas itu untuk dikumpulkan ya, tetapi biasanya dia tidak terlalu tahu mendalam tentang isi kertas-kertas itu. Nah, dinamakan sebagai suhufi. Ya kayak jurnalis itu ya, suhufi itu karena dia cuma melaporkan apa yang terjadi ya, baik dia ahli atau tidak ya, itu dinamakan suhufi. Nah nanti dia mewartakan ya atau memberitakan dari para pakar, para pengamat dan lain sebagainya. Jadi dia hanya memberikan informasi. Waliman yashtagilu bis-sunnati nabawiyyati al-muhaddisu. Nah, yang fokus hanya kepada hadis ya, sunnah nabawi kan muhaddis. Wa qila bainahuma umumun wa khususun mutlaqun. Wa kullu hadisin khabarun min ghairi aksin. Nah, itu saya mengatakan ini umum khusus ya. Kalau hadis itu pasti khabar, tapi kalau khabar itu bukan berarti itu adalah hadis ya. Wa syaharu ay ulama ya radfal hadisi wal asar ya. Ulama itu banyak yang ini menyamakan ya hadis ya wal khobaru wal asaro dengan khobar dan asar. Hadza kama qalau An-Nawawi ya, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi ya, yang mensyarah kitab Muslim ya, Al-Minhaj Syarah Muslim bin Al-Hajjaz, kemudian punya kitab ya At-Taqrib wa Taisir ya li ma'rifati Sunan Bashir An-Nadir, atau sering disebut oleh Taqrib An-Nawawi. Ini ilmu hadis ya, karangan Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nanti disyarahi oleh Suyuti, namanya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Wal madhabu al-mukhtaru alladzi qalahu al-muhaddisuna wa ghairuhum minas salafi wa ba'dul khalafi. Ini yang di mukhtar ya, yang dipilih, yaitu bahwa hadis, khabar, asar itu sama. Wakila al-khabaru mayurwa anhu sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang membedakan. Kalau khabar itu yang diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi, wal asaru anis sahabah. Kalau asar itu dari sahabah, ila wa tabi'ina wa man ba'dahum. Kalau asar itu sahabat, bahkan ada yang mengatakan tabi'in dan tabi'in dan setelahnya. Wakila al-asaru a'amu minal hadisi wal khabari. Ada yang mengatakan asar itu lebih umum ya dari hadis dan khabar. Qala ba'dhum wa huwa al-adharu. Ya, ada yang mengatakan itu adalah yang paling jelas ya, bahwa asar itu lebih umum daripada hadis dan khabar. Wa ada wa ma dzakaru fi hadzal abyati as-sab'ati min ziyadatihi ala alfiyatil iraqi. Di ini ya 7 bait ini ya, mulai ini ya fadanika ini kalau dihitung ya, fadanika 1, kemudian wasanadul ikhbaru, kemudian wal matu manta ilai sanatu lima udhifa lin nabi ya, wakila ikhtasu fil marfu'i fa huwa ala hada muradiful khabar. Nah, dan berarti mulai awal ya, hadul hadisi ini, ilmu hadisi itu qawanin tohad, ini adalah tambahan dari ya yang tidak ada di Alfiyah Al-Iraqi. Tsumma bayyana ya. Jadi memang beberapa banyak ya mengambil dari pokok-pokoknya Alfiyah Al-Iraqi, tapi kemudian ditambahi dan maknanya lebih jelas ya. Fa'iqatan Alfiyah Al-Iraqi fil ijazi wal ibnabi wat watisaki. Jadi dari awal sudah dikatakan seperti itu. Wal aksaruna minal muhaddisina ya, mayoritas muhaddis qasamu hadis sunan ya, membagi ya sunnah atau hadis ya, namanya dari hadis bidomis sini ya, sunan ya, jam'u sunnatin ya, wanahu kubra wali fu'latin fu'al wa kajasi jamu ala fi'al. Jadi sunatun sunan wahya lughatan at-tariqatu ya, artinya jalan ya, istilahan al-hadisu ya, bil makna al-mutaqaddam
al-muqaddam dzikruhu. Ya. Kalau istilah ya ini hadis ya. Ya. Tapi ada yang mengatakan kalau sunnah itu ya ini semua yang dilakukan oleh yang terkait dengan Kanjeng Nabi. Ya. Kalau hadis, nah ini versi apa laporannya itu namanya adalah hadis. Itu. Maka tidak semua sunnah itu tercatat di dalam hadis karena hadis itu kan terbatas di dalam kata, di dalam bahasa dan lain sebagainya. Nah, seperti man sanna sunnatan hasanatan itu kan tidak hanya perkataan saja, tapi juga perbuatan, pikiran dan lain sebagainya. Nah, ya itu. Wahwa ma udifa ilaihi sallallahu alaihi wasallam ila akhiri. Ya, mana awal tadi ya min qaulin wa fi'lin itu. Hadza huwa ala sahhu ya. Yang asoh menurut Syekh Muhammad Mahfud ini adalah ini ya maudhifa ila salah satu aksamin sahihin wa dhaifin wa hasan. Ada yang baginya ke dalam 3 yaitu sahih, dhaif dan hasan. Li'annahu imma maqbulun aw mardudun. Karena hadis itu kalau tidak makbul ya mardud. Wal maqbulu imma yashtamil ala sifatihi awalan. Nah, kalau yang makbul ini yang paling tertinggi kualitasnya ya itu ya adalah sahih ya fal awalu wa as-sahih. Kemudian yang di bawahnya yang tidak terlalu tinggi kualitasnya ini adalah hasan. Wal hasanul ma'ruf tarkan wa wadat rijalu laka sahih ishtaharat. Jadi rijalnya itu tidak seperti rijalnya hadis sahih. Wal mardudu la yahtaju ila taksimihi ya, sedangkan mardud ini tidak butuh untuk dibagi. Kenapa? Itulah tarjiha baina afrodi. Karena kalau mardud ya sudah ya tidak dipakai ya, tidak ada tingkatan mardud yang lidatihi atau mardud ligorihi tidak ada. Waktu ridho bi anna maratibahu mutafawitatun aidan. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu juga mardud itu ya bertingkat-tingkat ya. Ya, ada yang maudhu, ada yang mungkar ya, ada yang mursal ya, dan kalau mursal itu kan masih bisa diterima. Faminhu ma yasluhu lil itibari wa ma la yasluhu. Kalau hadis yang mardud, yang dhaif ini ada yang apa yasluhu lil itibar, ada yang bisa digunakan, wa ma yasluhu ada yang bisa digunakan. Makanya bagi al-i'tina'u bi tamyizil awwali min ghairihi ya. Maka ini ya sebaiknya al-i'tina' bi tamyizil awal min ghairi, harus dibedakan ya yang yasulul i'tibar dan ma la yasluhu. Wa ujiba bi anna shalihal i'tibari dakhilun fi qismil maqbuli. Nah, kalau shalihal i'tibar ini ya maksudnya di dalam qismul maqbul bukan mardud ya. Li'annahu minal hasani li ghairihi. Karena itu termasuk ya statusnya hasan li ghairihi ya, bukan hasan li dzatihi. Jadi mungkin dhaif itu tapi dari jalur lain dengan i'tibar sanad itu ya itibar itu ya al itibaru sabruma yarwihi syaraka rawi siwafi. Apakah ada rawi lain yang meriwayatkan? Kalau semakin banyak banyak yang sikoh, maka ini maksudnya hasan li ghairi. Baik ya, walaupun nanti ya standarnya bagaimana ya itu istihadi ya hasan li ghairi itu. Mungkin ada yang mengatakan ya ini dhaif tidak bisa naik ke hasan li ghairi, tapi ada yang mengatakan nah ini rawinya banyak yang ya, banyak itu ukurannya berapa, kemudian statusnya seperti apa, kualitasnya. Nah ini yang standarnya ya istihadi ya bukan standar yang matematis. Ya, wa inna dzara ilaihi bi itibari dzati fa huwa ala maratibi dhaifi. Kalau hasan li ghairihi ini ya ala maratibi dhaif ya. Ini hadis dhaif yang paling tinggi kualitasnya ini hasan li ghairihi. Kalau lihat statusnya yang awalnya dhaif. Nah, kalau dari status dhaifnya ya berarti dia alal maratib dhaifi. Wa qad tafawatat maratibus sahihi aidan ya. Walam tatanawwa'an. Saya juga seperti itu, nanti Sahih Bukhari misalnya lebih tinggi daripada Sahih Muslim dan lain sebagainya.
Walam yadkur al-mawdu'a. Ini apa, Asyuti tidak menyebut maudhu ya. Kenapa? Li'annahu fil haqiqati ghairu hadisin. Karena hadis maudhu itu ya hakikatnya bukan hadis ya. Hadis palsu itu kan bukan hadis. Ya, li'annahu fil haqiqati ghairu hadisin istilahan ya. Tidak hadis, mana hadisnya secara istilah ya. Bal bizami wadi, tetapi dengan ini za'am apa menduga ini ya, yang memalsukannya ya, memalsukannya. Nah, kan karena kalau dari hadis kan ya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, aklul badijan syifaun ikulida ya, bahwa memakan terong ini obat skala obat ya. Wakila inal hadisah sahihun wa dhaifun faqat, yang mengatakan hadis itu hanya sahih dan dhaif. Nah, ini hadis hasan itu kan banyak muncul setelah ini At-Tirmidzi mengarang Al-Jami' As-Sahih ya, atau Jami' Tirmidzi. Jadi Tirmidzi itu ya bukan sunan ya. Kalau sunan itu isinya hanya abwabul fikhi ya, bab-bab fikih. Kalau Jami' ini lebih dari itu ya. Nanti ada qiraat, nanti ada tafsir, dan sejarah dan lain sebagainya. Jadi Tirmidzi itu harusnya ya bukan sunan ya, itu jami'. Itu setelah Tirmidzi itu kan banyak yang mengatakan apa ya, menyebut di dalamnya ada hadisun hasanun sahihun. Nah, itu kemudian hadis hasan banyak muncul. Jadi hadis hasan ini sebagai ini ya, penengah ya antara hadis sahih dan dhaif ya. Jadi hadis yang sahih tetapi tidak terlalu sahih, bahkan yang tadi lighairi itu kan asalnya dhaif ya, tapi kemudian naik derajatnya karena banyak yang meriwayatkan, maka menjadi hadis yang hasan. Ya, sahih dhaif itu ya, yang awal-awal ya, mungkin di kitab-kitabnya Ar-Hurmuzi ya, di dalam kitab Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, atau di dalam kitab apa Ma'rifat atau ulumil hadis karya Al-Hakim misalnya ya, itu hanya sahih. Tapi setelah zamannya Ibnu Shalah ya, Ma'rifatu Anwa Ulumil Hadis, Qaddimah Ibnu Shalah itu, kemudian nanti ada banyak istilah hasan. Wal hasan mundarijun fi anwa'is sahihi. Nah, kalau hasan itu nanti statusnya sahih. Wa bihi yu'lamu anna qala ibnu Shalahi wal Khadabi inda al-hadisi minal ami alladhi urida bi al-khususu ya. Nah, kalau seperti ini ya, maka diketahui bahwa qaulnya Ibnu Shalah ya, itu seperti qaulnya Al-Khattabi inda al-hadisi minal am alladhi urida bil khus ay aksar ya, bahwa apa alladhi istaqara ittifaqum alaihi ba'da ikhtilaf badal ikhtilafi wa makila hada taqsimu in kana fi nisbati lima fi nafsil amri falaysa illa sahihun makadhi. Nah, kalau apa hasan ini yang mundarijun fi anwa'is sahihi ini adalah al-am alladhi urida bi al-khusus. Ya, yang khusus itu ya hasan, kalau yang am itu ya sahih. Sahih itu nanti ada hasan, ada masyhur dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau ingkana binisbati finasil amri falaysa illa sahihun wa kadhibun. Kalau hakikatnya ya hadis itu ya, kalau tidak sahih ya ini kadzib ya, dhaif ya. Al istilahi bahwa indahum akthar ya, akthar min dalika. Kalau istilahnya ya lebih banyak ya. Itu ada hadis yaitu hasan, masyhur, kemudian aziz ya. Kemudian ada ya tawatir dan sebagainya. Ya, fajawah buhu anal murad tsani ya, wal kullu raji'un ila salasati al madhkuratu ya. Kalau menurut Syekh Muhammad Ahmad ya ini fajabu anal muradu tsani ya.
itu ya itu wama ini ya wama gila ada taksimu ya ya kalau yang di itu ya di di yang diinginkan ya bahwa pembagian ya kalau nafsil amri ya sahih kadzib itu, tetapi wal kulu rosyun ila salasati al madhkurati, tapi semuanya dikembalikan kepada tiga ya tiga yaitu uh, wal aktaron kesamu hadisunan ila sahihin wa dhaifin wa hasan gitu. Wallahu a'lam. Ini jadi Syekh Muhammad Mahfud setelah menjelaskan perbedaan-perbedaan itu kemudian ditambah dengan Wallahu a'lam. Karena apa? Karena ya mungkin menurut Syekh Mahfud ini benar ya menurutnya, tetapi mungkin ada yang lebih benar lagi atau mungkin ada yang kurang sehingga ditambahi wallahu a'lam. As-sahihu ay hadha mabhathuhu wa huwa fa'ilun bi ma'na fa'ilin. Tsumma qala as-sahihu ay hadha mabhathuhu wallahu a'lam bissawab wa ala minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.